Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Alifia Pratiwi akan menjelaskan mengenai perencanaan strategis dari UD Sumber Tani 2 atau yang sekarang menjadi Toko Anugerah Tani. Berikut ini adalah profil usaha dari toko pertanian yang telah saya wawancarai. Toko Pertanian UD Sumber Tani 2 pada awal tahun 2020 berganti nama menjadi Toko Anugerah Tani. Berlokasi di Jalan Dewi Sartika nomor 10D, Kota Batu. Toko Anugerah Tani merupakan unit usaha yang bergerak di bidang agribisnis, yang menyediakan beragam input usaha tani seperti pupuk, pestisida, bibit, alat pertanian, dan lain-lain. Toko pertanian ini berupaya untuk menjawab kebutuhan pelanggan pada setiap mata rantai usaha di bidang agribisnis, khususnya bagi masyarakat petani, serta berupaya memberikan pelayanan optimal dengan menyediakan produk-produk unggul dan bermutu. Berdirinya usaha ini didasari oleh keinginan pemilik usaha untuk menerapkan ilmu bisnis pertanian yang didapat dari ayahnya. Pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan perencanaan strategis. Toko Anugerah Tani melakukan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, antara lain, yang pertama, analisis pasar. Dalam melakukan analisis pasar, pemilik usaha menyadari potensi Kota Batu, yang mana merupakan kota pariwisata dengan basis pertanian. Penduduk Kota Batu hampir sebagian besar bermata pencaharian utama sebagai petani. Sektor pertanian ini juga menjadi sektor unggulan yang terus dikembangkan oleh pemerintah. Hal tersebut mendorong pemilik usaha untuk membuka usaha berupa toko pertanian, yang mana menyediakan beragam input usaha tani yang pasti dibutuhkan oleh para petani di Kota Batu untuk mendukung kegiatan pertanian mereka. Selanjutnya adalah analisis perusahaan. Selain melihat peluang pasar yang ada, Toko Anugerah Tani didirikan oleh pemilik usaha untuk menerapkan ilmu bisnis pertanian yang ia dapat dari ayahnya. Pelanggan dari Toko Anugerah Tani selain dari kalangan petani Kota Batu, tetapi toko ini juga sebagai pemasok input pertanian untuk toko pertanian lainnya. Pemilik usaha memasok beragam input usaha tani dari distributor di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk memastikan produk-produk yang dijual memiliki mutu yang baik. Sejauh ini, Toko Anugerah Tani belum merekrut pegawai untuk menjalankan usahanya, karena jalannya usaha tersebut dibantu oleh istri dan ayah dari pemilik usaha itu sendiri. Tetapi pemilik usaha memiliki rencana untuk merekrut pegawai setelah masa pandemi ini berakhir. Ditinjau dari lokasi usaha, Toko Anugerah Tani sangat diminati oleh petani karena tempatnya yang strategis dan mudah dijangkau, yaitu berdekatan dengan pasar sayur Kota Batu. Hal ini memudahkan petani untuk mendapatkan input pertanian yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya peluang pasar yang ada, serta pengetahuan sang pemilik di bidang bisnis pertanian, Toko Anugerah Tani menyediakan beragam input usaha tani yang dijual satuan maupun grosir untuk menjawab kebutuhan pelanggan pada setiap mata rantai usaha di bidang agribisnis. Selain menjual produknya secara langsung, Toko Anugerah Tani juga memasarkan produknya secara online, baik melalui media sosial maupun e-commerce seperti Shopee. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pemasaran sehingga harapannya dapat meningkatkan volume penjualan. Berikutnya adalah pembukuan. Dalam pelaksanaan rencana strategis, Toko Anugerah Tani melakukan pembukuan untuk pengelolaan usahanya. Dengan adanya pembukuan, akan diketahui berapa banyak biaya yang dikeluarkan, penerimaan, BEP, dan juga keuntungan yang diperoleh usaha toko pertanian ini. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi pelaksanaan perencanaan strategis Toko Anugerah Tani ini dilakukan untuk mengetahui kinerja perusahaan, kemudian untuk menilai apakah strategi yang telah dilakukan mampu mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, evaluasi ini digunakan untuk perbaikan perencanaan strategis yang akan dilakukan ke depannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan strategis Toko Anugerah Tani, antara lain yang pertama, pihak internal perusahaan, yaitu pemilik usaha yang meliputi Pak Franky beserta istri dan ayahnya. Dan yang kedua, pihak eksternal perusahaan, yang meliputi masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kota Batu, pemilik toko pertanian lainnya, serta distributor input usaha tani. Sejauh ini, Toko Anugerah Tani belum pernah memiliki perencanaan kembali. Adapun perencanaan strategis yang dilakukan sejak awal berdirinya usaha ini adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
sehingga dapat dikatakan belum ada perubahan perencanaan strategis. Selanjutnya adalah misi Toko Anugerah Tani. Toko Anugerah Tani tidak memiliki pernyataan misi secara tertulis, namun toko ini ingin menjadi suatu usaha penyedia input usaha tani yang dapat memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan optimal melalui penyediaan produk-produk unggul dan bermutu, serta mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan distributor, pemasok atau toko pertanian lain, dan pelanggan. Sejak perubahan UD Sumber Tani 2 menjadi Toko Anugerah Tani pada awal tahun 2020 ini, belum ada pengembangan maupun perubahan dari pernyataan misi yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, keuntungan melakukan perencanaan strategis pada Toko Anugerah Tani antara lain. Yang pertama, perusahaan mampu mengetahui peluang pasar berdasarkan kebutuhan konsumen melalui analisis pasar. Yang kedua, perusahaan mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perusahaan mampu mengetahui strategi yang sesuai untuk menjalankan usahanya. Dan yang keempat, perusahaan dapat berjalan baik dengan adanya pembukuan yang mampu memberikan informasi terkait segala biaya dan keuntungan, sehingga perusahaan mampu meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Berikutnya biaya terbesar pada perencanaan strategis. Biaya terbesar dalam melakukan perencanaan strategis pada Toko Anugerah Tani adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasok alat-alat pertanian, yang mana harganya cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan harga input usaha tani lainnya, seperti pupuk, pestisida, bibit, dan lain-lain. Tetapi, pemilik usaha menjelaskan bahwa tidak ada kendala biaya dalam memasok input-input usaha tani tersebut. Harga produk-produk yang dijual di Toko Anugerah Tani ini dapat bersaing dengan harga produk pada toko pertanian lainnya. Pemilik usaha menjelaskan bahwa harga produk di tokonya termasuk yang paling murah dibandingkan dengan toko lain. Menurutnya, tidak masalah jika mendapat keuntungan yang sedikit saja dari penjualan produk per unitnya. Yang penting, ia dapat memiliki pelanggan tetap yang secara berkelanjutan membeli input usaha tani ke tokonya. Selanjutnya, masalah terbesar pada perencanaan strategis. Masalah terbesar yang sedang dihadapi saat ini terkait melakukan perencanaan strategis pada Toko Anugerah Tani adalah adanya penurunan permintaan atau penurunan volume penjualan dari input usaha tani yang dirasakan sejak awal masa pandemi ini, sehingga membuat usaha toko pertanian ini terhambat dan menyebabkan penurunan pendapatan usaha. Selanjutnya, perubahan dalam proses perencanaan strategis. Terdapat antisipasi untuk membuat perubahan dalam perencanaan strategis usaha Toko Anugerah Tani. Pemilik usaha berencana untuk mulai merekrut pegawai setelah masa pandemi ini berakhir. Pegawai yang akan direkrut nantinya adalah untuk menempati posisi sebagai sales toko, yang mana akan menawarkan berbagai produk input usaha tani ke toko-toko pertanian lain yang lebih kecil. Diharapkan dengan strategi pemasaran tersebut dapat meningkatkan volume penjualan dan dapat meningkatkan kembali pendapatan usahanya. Berikut ini adalah dokumentasi wawancara saya bersama Bapak Franky selaku pemilik Toko Anugerah Tani pada 8 Oktober 2020. Sekian presentasi saya mengenai perencanaan strategis pada Toko Anugerah Tani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.